wabarakatuh. Datang min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa dibina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa saling bermuajahah di sini di bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan momen ini menjadi pahala yang besar untuk kita. Semoga dengan pahala itu Allah kabulkan hajat. Halo, oke. Karena kita maunya setelah ini kita menjadi teman, karena orang yang berjumpa karena Allah dan berpisah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan naungan di yaumul akhir kelak. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya memakai kitab Fathul Qarib. Ini penjelasan dari matan Abi Syuja. Ini berdasarkan fikih Syafi'i, ya. Ini kitab yang paling mudah untuk fikih Syafi'i. Dan kalau kita lihat di sini ada mukena Syekh Khadijah, ini mukena ini sesuai dengan mazhab Syafi'i, ya. Karena mazhab Syafi'i itu mengatakan muka atau batas wajah yang boleh nampak itu batasnya adalah seperti ini. Di bawah dagu itu merupakan bukan muka dan itu harus itu dalam mazhab Syafi'i. Maka ada keadaan itu dalam mazhab Syafi'i, karena wajah itu artinya adalah sesuatu yang kita melihat ke depan. Nah, ini kan enggak. Maka yang sebelah sini mazhab Syafi'i tertutup, walaupun ada khilafiyah dalam mazhab-mazhab yang lainnya. Tetapi Indonesia, Malaysia, makanya tadi mukenanya ada di Singapura. Nah, itu kan semuanya bermazhab Syafi'i. Maka saya juga memakai kitab mazhab Syafi'i supaya berkesesuaian dengan mazhab yang sudah ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena ini merupakan suatu wejangan dari ulama-ulama internasional. Mazhab itu ada di masa tabi'ut tabi'in. Pendiri mazhab itu merupakan generasi salafus soleh, karena mereka adalah tabi'ut tabi'in. Semua yang akan itu masih tabi'ut tabi'in. Dan ketika di satu negara ada satu mazhab sudah ganut, maka ya bagi orang yang mengajar diharuskan disesuaikan untuk mazhab yang sudah ada itu untuk diajarkan kembali. Kenapa? Agar tidak ada percekcokan di dalam satu negara, walaupun empat mazhab itu sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Dan ketika nanti ada kesulitan dalam mempraktekkan qaulul mazhab di masa kini, maka kita bisa keluar mengambil mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i. Paham sampai sini? Nah, kadang-kadang soalnya orang suka nanya, ya, kenapa sih kita harus bermadhab? Kenapa sih kita harus bermadhab? Kenapa nggak langsung aja kita ambil dari Al-Quran, dari hadis, lalu kita terjemahkan sendiri? Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menelurkan hukum fikih itu nggak cukup hanya Al-Quran, Sunnah, nanti ada ijma, ada qiyas, nanti ada urf namanya, nanti ada istishab, nanti ada istisal, ada maslahah mursalah dan lain sebagainya yang menjadi pandangan hukum fikih. Jadi kalau kita udah megang mazhab, itu pasti awalnya sudah Al-Quran dan Sunnah, lalu nanti turunannya ada yang lainnya. Dan penafsiran ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW harus sesuai dengan ketika ayat atau hadis itu diturunkan. Apa yang terjadi, kenapa disebutkan begitu, apa artinya ini dan itu, yang mengetahui adalah generasi awal, yaitu salafus soleh. Dan mazhab itu merupakan ilmu yang disusun oleh salafus soleh. Jadi kalau kita mengikuti salafus soleh, harusnya kita mengikuti mazhab, karena pendirinya memang asli salafus soleh. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Imam Ahmad bin Hanbal 164 Hijriah. Yang paling tua Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah.
Imam Malik itu lahir tahun 95 Hijriah kalau saya tidak salah. Ya Bu, itu generasi awal. Kalau sekarang udah 1444 Hijriah. Maka kalau ada hukum permasalahan yang sama, bukan kontemporer, ya, ulama dulu sudah mengatakan hukumnya, maka kaul ulama yang sekarang jika bertentangan dengan ulama yang dulu tidak kuat. Karena mereka lebih dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena gurunya adalah tabi'ut tabi'in kibar atau gurunya adalah tabi'in. Hanya berselang satu masa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul satu masa dengan masa sahabat radhiyallahu anhu. Itu ya. Jadi supaya nanti kenapa sih kok pakai madhab gitu? Ya ini harus saya terangkan dulu. Nanti kalau udah kajian kedua tentang fikih nggak diterangkan lagi ya. Insya Allah sudah paham. Ya. Oke, dalam kitab ini ada namanya Kitabu Ahkamus Shiyam. Ada bab hukum-hukum berpuasa. Ya. Wahuwa was-shaumu masdarani ma'nahuma lughatan wa syar'an. Jadi dalam puasa itu artinya ada dua. Ada arti secara bahasa atau arti secara istilah. Secara bahasa, puasa itu artinya al-imsak. Ada yang paham arti al-imsak, ibu-ibu? Menahan. Al-imsak apa artinya? Menahan. Jadi nanti kalau kita berpuasa, itu yang kita lakukan ibadahnya adalah intinya menahan diri. Ya, intinya adalah al-imsak, menahan. Kalau sholat itu artinya kan doa. Jadi nanti kalau as-sholat itu artinya doa. Jadi inti dari sholat, nanti arti-arti dalam sholat itu bacaannya doa semua. Dari doa iftitah, ya nanti sampai tahiyat, salam, itu semuanya doa. Salam itu kan assalamualaikum warahmatullahi, ya, mendoakan keselamatan untuk orang yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri. Kalau nggak ada orang, ada jin, didoain jinnya. Ini serius, gak bohong, ya. Baik, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya puasa ini lughatan artinya adalah al-imsak, menahan. Jadi proses ibadah yang kita jalankan ini, puasa Ramadan ini nanti intinya adalah menahan. Wa syar'an, secara syar'i artinya imsakun an muftirin bi niyatin makhsusah jami'a naharin qabilun lis-shaumi min muslimin 'aqilin qahirin min haidin wa nifas. Ya, artinya apa? Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Menahan diri dari pembatal puasa. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Oke, saya uraikan satu persatu ya. Jami'an naharin, ya, di sepanjang siang hari. Ya, jadi niatnya menahan dari pembatal-pembatal dengan niat yang khusus itu apa? Di sepanjang siang hari. Qabilin lisaum, di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Karena ada ibu waktu-waktu yang dilarang untuk berpuasa walaupun dia siang hari. Min muslimin, dari seorang muslim, akilin yang berakal, tahirin min haidin wa nifas, yang suci dari haid dan nifas. Baik, kita uraikan satu-satu ya. Menahan diri dari pembatal-pembatal. Insya Allah pembatalan nanti akan saya uraikan satu persatu. Kita tinggalkan dulu. Biniyatin makhsusah, ibu, dengan niat yang khusus ibu. Dan niat ini menjadi rukun pertama dari puasa. Bu, apa hukumnya puasa tanpa berniat? Hah? Nggak sah puasa. Jadi kita
Wajib kata para ulama mengganti puasa ketika kita lupa niat. Sedangkan dia juga tetap wajib imsak atau menahan diri di siangnya, tetapi puasanya kurang rukunnya yang pertama, maka ketika ada seorang yang masuk berpuasa tanpa niat sama sekali, maka puasanya tidak sah. Walaupun wajib bagi dia tetap tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul bersama suaminya, tapi dia harus tetap mengqadha puasanya karena puasanya cacat rukunnya hilang. Dan itu adalah rukun yang pertama, yaitu niat. Maka biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Kita nggak boleh cuma niat, ya Allah saya niat puasa, sebutin puasa apa. Maka kalau dalam kitab Syafi'i, nanti kita juga akan lihat di sini ada lafaz niat, bunyi niat yang biasa sudah disusun oleh ulama Syafi'i yang mencakup keseluruhan, ya, niat khusus untuk berpuasa Ramadan. Dan ini sudah kita hafalkan dari kecil, dan ini bukan sesuatu yang haram. Karena sekarang ini banyak sekali orang mengatakan padahal di situ udah ditulis di kitab-kitab fikih, malah dijadikan itu sesuatu yang katanya haram. Ini enggak haram. Ini menolong kita untuk berniat. Maka ijtihad ulama, ijtihad itu apa sih Bu? Ijtihad itu kesungguhan ulama supaya umat ini nggak lewat dari niat. Maka adanya masjid-masjid yang melafadzkan niat ketika habis salat tarawih. Ini bukan sesuatu yang haram atau berdosa, Ibu. Ini memang tidak dilakukan Rasulullah karena mungkin Rasulullah dulu bersama para sahabat yang kekuatan imamnya itu luar biasa, yang belum ada media sosial. Dilihat sekarang orang kok semakin susah, lemah imannya, ada pasar, bahkan pasarnya sekarang masuk ke dalam handphone, ya kan? Media sosial nggak cuma Instagram, ada Facebook, ada YouTube. Belum lagi ngomongin anaknya begini begitu, suaminya nyuci piring, masak dan lain sebagainya. Lupa tuh, jangan-jangan kita masuk udah waktu fajar nggak niat. Maka ulama berijtihad habis sholat taraweh sebelum pulang diingetin. Kalau memang dipaksa, misalnya wajib berniat habis sholat taraweh, kalau nggak ikut berarti dosa, itu sesuatu yang haram. Tapi memang itu berdasarkan fasilitas, tapi kalau lagi belum rampung, daripada nanti kan habis pulang tarawih biasanya tidur, dan nggak semua orang kebangun sahur. Ada di sini yang nggak pernah kelupaan bangun sahur, nggak pernah kesiangan, ada? Hah? Masya Allah ya benar. Kalau saya pernah kesiangan, nggak bangun sahur, bangun udah subuh. Karena ada waktu-waktu kita capek sekali, tiba-tiba tidur, bangun, astagfirullahaladzim, kok tiba-tiba udah jam 4:30. Atau kadang-kadang sahur, udah bangun sahur, tapi kita sibuk masak, prepare sana sini, lupa nih, tiba-tiba udah Allahu Akbar. Nah, bagaimana? Karena niat itu harus dilafadzkan, waktunya melafadzkan niat itu dari habis maghrib. Lepas azan maghrib kita buka itu udah boleh berniat untuk puasa esok hari. Batas mentoknya sebelum azan subuh. Ya. Nah ini kan waktu-waktu kalau lagi puasa ini lebih enak-enaknya makan, lagi enak-enaknya ngobrol, ya tarawih dan lain sebagainya, biasanya suka kelupaan. Maka sekarang diingatkan dulu, ini niat harus dilakukan, dilafadzkan dengan lisan merupakan sunnah, ya, di dalam hati merupakan wajib.
Kenapa dilafadzkan dengan lisan? Karena biasanya lisan itu membantu hati. Kalau kita ucapkan dengan mulut, kan hatinya ikut berdetak. Kadang-kadang kalau kita cuma dalam hati doang diem, terus tadi udah ngomong belum ya gitu. Jadi suka ragu. Tapi kalau kita lafadzkan, maka hatinya tadi pas tadi udah lafadz. Oh iya tadi udah. Kenapa? Karena kita ucapkan melalui lisan kita, jadi kita lebih ingat kalau tadi kita udah berniat. Gitu Ibu. Dengan niat yang khusus. Nanti niatnya gimana kita akan baca. Jami'ana rilqabilun lisaw. Di sepanjang siang hari, tadi kita udah bahas, dari terbit fajar sampai waktu maghrib. Itu waktunya puasa, maksudnya di sepanjang siang hari. Qabilin lisawmi, yang diperbolehkan untuk berpuasa. Ibu ada yang tahu waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa? Ada hari-hari, ini puasa secara umum ya Bu, bukan cuma Ramadan. Ada hari-hari di luar bulan Ramadan yang tidak boleh berpuasa. Ada yang tahu Ibu? Hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyrik itu Bu? Hah? Zulhijjah. Tanggal berapa Bu? 11, 12, 13. Kan 10-nya Idul Adha. Nah, 3 hari setelah Idul Adha itu hari tasyrik. 11, 12, 13 itu nggak boleh puasa. Haram hukumnya kita puasa. Terus apa lagi Bu? 1 Syawal. Terus apa lagi Bu? 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha. Lalu ditambahkan lagi yang ke-6 tanggal 30 Sya'ban. Udah lewat ya. Karena itu namanya Yaum Syak, hari dimana ada keraguan-raguan apakah sudah masuk puasa Ramadan ataukah belum masuk puasa Ramadan. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau dia masih punya hutang puasa atau dia biasa dawam Senin Kamis, maka tanggal 30 Sya'ban masih tetap boleh berpuasa. Ya. Apalagi kalau peristiwanya kayak 30 Sya'ban kemarin, sebagian umat Islam di Indonesia sudah ada yang berpuasa, ya, atau sebagian ada yang mengatakan sudah melihat hilal tetapi kesaksiannya tidak diterima, maka tanggal 30 Sya'ban tidak boleh berpuasa. Paham sampai sini? Udah lewat tapi ya, jadi kurang seru. Gak apa-apa. Tahun depan insya Allah ya, lebih pintar lagi. Min muslimin, dari seorang muslim, ini menjadi syarat puasa ya. Syarat puasa yang pertama, dia harus muslim. Kalau nggak muslim, ya nggak masuk kriteria orang yang diwajibkan untuk berpuasa ya. Tapi kalau orang muslim wajib untuk puasa. Walaupun ada beberapa syarat yang lainnya. Akilin itu berakal Bu. Ini ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ada belum? Berakal, ya. Oh ya, saya mau yang poin yang pertama, muslim. Muslim itu Bu, ya, ada untuk menjelaskan muslim ini di kitab yang lainnya ada 2 jenis kafir, ya, 2 jenis kafir, orang non muslim. Itu bahasa Islamnya kan kafir, di kitab-kitab kafir. Jadi saya harus sebutkan seperti itu. Ada 2 jenis kafir atau non muslim, orang yang di luar agama Islam. Yang pertama, dia itu kafir asli, orang yang benar-benar non Islam, belum pernah Islam sama sekali. Jadi terus dia pindah ke Islam.
Nah, ketika dia pindah ke Islam, ketika dia menjadi Muslim, maka dia tidak punya hutang puasa, dianggap nol, karena dia kafir asli. Ya, karena dia kafir asli. Ketika balik masuk ke Islam, bukan balik, ketika masuk ke Islam, maka dia terhitung nol, nggak punya hutang puasa, nggak punya hutang sholat, nggak punya hutang zakat, nggak punya. Tetapi ada kafir murtad. Na'udzubillah min dzalik, dia pernah Islam, lalu dia keluar dari Islam, lalu dia masuk lagi ke dalam Islam. Ketika dia masuk lagi ke dalam Islam, maka hukumnya segala sesuatu yang pernah dia tinggalkan ketika dia murtad menjadi hutang bagi dia dan baginya qadha. Salat, puasa, zakat yang harusnya tertunaikan selama dia murtad, ketika dia kembali kepada Islam itu menjadi terhutang dan baginya qadha. Paham sampai sini? Ini kenapa hukumnya begini, Bu? Kenapa hukumnya begini? Supaya tidak mudah orang keluar dari agama Islam. Ini sebagai benteng dari Allah Azza wa Jalla, supaya kita tahu kita udah di depan pintu gerbang surga. Karena kunci surga itu la ilaha illallah. Jangan sampai kita tinggalkan mudah itu keluar dari agama Islam. Ini perlindungan karena Allah menginginkan kita masuk ke dalam surga. Maka diberikan hukuman yang seperti itu supaya mikir. Tapi kan banyak sekarang orang hukum ini tidak tersampaikan. Jadi, na'udzubillah ada sebagian orang mau nikahin orang non muslim, akhirnya murtad. Begitu meninggal duluan, pasangannya balik lagi ke Islam, seolah-olah mudah sekali untuk bolak-balik dan ganti agama. Bahkan ketika di masa Khulafaur Rasyidin, itu bagi siapa yang keluar dari Islam itu hukumannya itu keras sekali. Bahkan sampai ada hukuman mati. Kenapa? Supaya orang takut. Seperti hukuman zina apa? Rajam. Bukannya Allah ingin merajam supaya kita kesiksa, bukan. Supaya orang itu tidak berzina, bahkan tidak mau mendekati zina. Kenapa hukumannya sampai kuat seperti itu? Ada yang mengatakan di penjara, ada yang mengatakan sampai dihukum mati. Kenapa? Supaya orang, mohon maaf, kalau keluar itu dihukum mati. Yang di penjara itu yang tidak puasa. Jadi ketika Khulafaur Rasyidin ada orang ketahuan nggak puasa, kalau ibu hidup di zaman-zaman Khulafaur Rasyidin, ketahuan nggak puasa, di penjara. Orang Islam kok nggak puasa, ketahuan makan di kedai-kedai, di penjara. Kenapa? Karena puasa ini rukun Islam yang kedua, puasa Ramadan. Orang itu bisa dikatakan Islam kalau sempurna 5 rukun Islam: syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Bahkan di hadis-hadis Rasul, kita mau puasa di luar Ramadan untuk menggantikan puasa Ramadan yang kita tinggalkan secara sadar dan bukan karena uzur syar'i, maka tidak bisa menutupi puasa Ramadan kita. Dosa kita tertutupi walaupun udah dikodok, tetap harus dikodok, tapi ukurannya nggak sama, Bu, di hadapan Allah. Rugi kita. Rugi kan kalau kita sampai batal puasa Ramadan padahal kita bisa. Islam tadi ya, kayak tadi ada pengertian kafir ya, ada asli, ada murtad. Terus berakal. Berakal ini berarti dia tidak gila. Lalu dia tidak hilang kesadaran ketika puasa. Bu, orang gila itu ada dua, Bu. Ada orang gila yang permanen. Jadi dia emang udah nggak bisa disembuhin, susah untuk sembuh.
Maka ketika orang gilanya itu permanen, maka dia tidak ada kewajiban berpuasa dan tidak ada wajib qadha. Ada orang gila yang ada waktu-waktunya. Tahu nggak? Misalnya kambuh nggak kambuh gitu ya. Atau ada juga orang gila yang dibuat-buat. Misalnya apa? Malamnya ketika tengah malam minum minuman keras atau minum obat yang membuat dia lupa. Jadi pas siang hari ketiduran ya, karena minum obat, hilang akalnya karena dibuat sendiri. Itu juga gila. Nah, untuk orang yang gilanya itu nggak permanen dan gila dibuat-buat, ya, entah itu dia keminum obat dengan kesadaran sendiri atau nauzubillahi min dzalik, kan ada kasus orang ditipu sama temannya, nauzubillahi min dzalik, suruh minum, ternyata di situ ada obatnya. Ketika dia di siang harinya dia kelupaan, hilang akalnya, maka ketika dia sadar wajib bagi dia untuk mengqadha puasanya. Karena puasanya pada saat itu batal. Kenapa? Karena hilang akal, walaupun tidak pernah permanen hilang akalnya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Iya Ibu, makasih Ibu mengawali pertanyaannya. Ustazah, saya mau tanya dulu ya, untuk khusus anak spesial ya, misal seperti anak autis, apakah mereka juga gugur kewajiban untuk tidak berpuasa atau gimana? Makasih. Iya, terima kasih Bu, pertanyaannya bagus sekali, Masya Allah. Untuk anak spesial, kebutuhan khusus seperti anak autis, gimana? Mungkin bisa dikonsultasikan kepada psikolognya. Apakah anak ini tahapan autisnya sudah mencapai yang betul-betul tinggi sampai tidak paham untuk dikasih tahu, atau tahapannya ini masih paham kalau dikasih tahu, hanya tidak berhenti bergerak aja, tapi kalau diomongin masih masuk gitu akalnya. Dikasih tahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh, dia paham. Nah, kalau dia masih dikasih tahu ini yang boleh, ini yang nggak boleh, ya, ketika dia masih anak-anak sudah pasti tidak punya kewajiban berpuasa. Tetapi ketika dia sudah baligh, maka dia diwajibkan berpuasa. Kalau dia masih bisa tahu mana aturan. Tapi kalau memang dia sudah sampai tahapan yang tidak paham, kalau dikasih tahuin aturan atau sering lupa, benar-benar gak fokus, maka dia termasuk yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Atau mungkin ada kambuh-kambuhan, kadang dia paham, kadang dia gak paham. Ketika dia paham, maka dia wajib berpuasa. Ketika dia gak paham, maka dia tidak diwajibkan berpuasa, tetapi dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya ketika dia sudah dalam keadaan paham ketika kita ngomong. Sampai sini jelas ya Bu? Ya. Ada lagi? Ya. Tadi mengenai niat ya. Kalau kita niat berpuasa untuk 1 bulan, ya saya kita niat puasa untuk 1 bulan Ramadan, kira-kira boleh nggak ya? Iya. Baik deh. Ya. Baik Ibu, Masya Allah, tabarakallah, ini juga bagus pertanyaannya. Tapi sayangnya kita udah kelewat ya. Biasanya kalau sebelum lewat saya akan kasih tips. Ini adalah kaulnya Imam Malik. Jadi Imam Malik itu ketika seseorang berpuasa Ramadan 1 bulan atau puasa bayar kafarat misalnya yang 2 bulan berturut-turut karena mungkin dia berjumpa suami istri bersetubuh di tengah siang Ramadan, maka dia ada kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, itu puasa yang panjang seperti itu boleh niatnya dijadikan satu ketika di awal. Maka ulama ya menolong kita dengan apa? Kalau kita mazhabnya Syafi'i, tapi ini udah lewat, makanya tipsnya nggak bisa mungkin untuk bulan depan. Biasanya saya bulan depan, tahun depan.
biasanya saya kalau pas tahun Ramadan atau awal Ramadan itu mengatakan sebelum ketika sudah 1 Ramadan hilal terlihat ya, atau sudah maghrib kita mau tarawih itu dan bilang malam ini ada tarawih ya, pengumuman gitu. Nah itu kita sudah berniat di dalam hati kita, ya Allah saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh jika tidak ada uzur karena Engkau ya Allah ya. Lalu nanti karena kita mazhabnya Syafi'i dan mazhab Syafi'i itu niat harus diperbaharui setiap. Lalu kita kasih tameng yang kedua ya, yaitu apa? Niat dengan awal itu Ramadan an ada ifardi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ke bahasa Indonesianya misalnya mudah, ya Allah saya niat puasa Ramadan ya esok hari ya di tahun ini karena Allah Ta'ala. Kenapa kita niatnya 2? Jadi kalau nanti tiba-tiba namanya manusia suka lupa ya, karena masa kita ini banyak banget yang melewatkan dan melupakan. Nah ketika lupa kesiangan bangunnya kok sudah subuh ya, kita belum niat, ada niat kita yang pertama tadi niat 1 bulan. Tetapi setiap malam ketika kita ingat, kita usahakan untuk diperbaharui. Jadi dia tetap sah puasanya. Kenapa? Karena dia udah niat puasa 1 bulan full. Beda dengan orang yang masuk ke bulan Ramadan nggak niat dulu, terus malamnya nggak niat juga sama sekali. Maka ketika dia masuk fajar ya, dia tetap harus tidak makan, tidak minum, dan menjauhkan diri dari suaminya, tetapi harus juga qadha puasa. Paham ya? Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau misalkan niat puasa Syawal digabung sama niat puasa Qadha? Oke. Niat puasa Syawal digabung dengan puasa Qadha. Sebenarnya ada khilafiyah ulama mengenai ini. Cuman kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh menggabungkan niat wajib dengan niat sunnah, karena derajat wajib tidak sama dengan derajat sunnah. Kalau wajib wajib aja, kalau sunnah boleh digabung, mau berapapun boleh. Puasa Syawal sama Senin Kamis sama tengah bulan, tidak boleh. Tapi kalau puasa qadha aja ya, karena itu lebih menjauhkan diri dari khilafiyah. Di puasa qadha niatnya qadha aja karena dia punya derajat yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Kalau puasa Syawal puasa sunnah harusnya lebih dulu qadha dulu atau Syawal dulu? Iya, tadi yang mengenai yang nyambung. Sebenarnya saya kan baca agak lama. Iya. Jadi kalau mau niatnya qadha dulu takut kehabisan gitu. Iya. Iya Ibu, bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada khilafiyah ulama di sini dan kita bisa ambil mana yang maslahatnya lebih banyak untuk kita, karena kan daur haid wanita itu berbeda-beda. Ada daur haid wanita itu yang dia rutin dan jangkanya itu pendek, misalnya hanya 5 hari atau 4 hari, atau bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak banyak ketika Ramadan silaturahimnya atau silaturahminya. Orang datang ke rumah kita nggak banyak, keluarga yang harus kita datangnya juga udah nggak banyak. Jadi kita nggak banyak harus makan-makan sana sini. Walaupun mazhab Syafi'i itu menyunahkan begitu hari ketiga disunahkan berpuasa langsung puasa Syawal. Tapi itu kan agak sulit untuk ibu-ibu. Jadi Ibu gimana caranya? Kalau Ibu memiliki daur haid yang panjang, lalu Ibu memiliki keluarga yang besar yang datang ke rumah, terus kita pulang kampung, terus muter lagi yang di sini dan lain sebagainya,
tiba-tiba kalau diurut-urut Syawal itu tinggal beberapa hari dan kita takut daur haid kita udah muncul lagi, maka ketika itu bisa ambil kaulnya ulama atau perkataan ulama yang memperbolehkan puasa Syawal dulu. Ini khusus untuk Syawal ya, baru mengqadha. Walaupun ulama mengatakan dari segi pahala puasa Syawalnya, ya kan seperti berpuasa setahun penuh karena ditambah 6 hari Ramadan full dan 6 hari. Nah ini kan sebenarnya satu kesatuan ya. Nah tapi karena memang udah puasa Syawal dulu dan kodoknya belum dikerjakan, jadi pahala puasa 1 tahun fullnya itu nggak akan didapatkan kecuali nanti kita cepat-cepat bayar kodoknya. Karena dia kesatuan, puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan, lalu 6 hari Syawal. Jadi keutamaannya yang 1 tahun full itu gabungan dari 2 puasa itu. Jadi selama dia belum menyelesaikan kodoknya, maka pahalanya yang 1 tahun full dianggap berpuasa itu belum dia dapatkan. Maka segera untuk mengkodok puasa. Ya. Lalu yang kedua, ini yang keluar dari khilafiyah sebenarnya yang paling utama. Kalau bisa begini alhamdulillah. Ganti dulu, cepat diganti qadha, habis itu baru Syawal. Kalau bisa begini berarti ini yang utama. Jadi langsung didapatkan sesuai dengan urutannya. Ya, yang wajib dulu baru yang sunnah. Dulu ya, karena kalau Syawal itu beda ya dengan puasa Senin Kamis, ya beda dengan juga Ayyamul Bid yang berulang-ulang terus. Kalau Syawal kan memang hanya di bulan Syawal. Ada lagi pertanyaan? Iya Ibu. Waalaikumsalam. Jadi kan kita sahur ya Ustaz ya. Nah terus kita mandinya itu setelah sahur, dan setelah sahur itu terus langsung azannya itu sah nggak sih Ustaz ya, mandi wajib? Iya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan merupakan rukun dari puasa suci dan mandi wajib. Jadi maksudnya begini, kenapa kita mandi wajib ketika itu? Ya, jadi kalau memang ada seorang misalnya selesai haid malam hari, terus dia harusnya, atau misalnya dia berkumpul dengan suaminya di malam hari, lalu dia harus mandi wajib kan? Tapi dia nyiapin sahur gitu-gitu dan lain sebagainya, dia sahur juga, tiba-tiba udah azan subuh, belum mandi. Mandinya setelah subuh. Apakah sah puasanya? Sah puasanya. Kenapa? Karena itu bukan merupakan rukun dari puasa. Tapi kata ulama, kita harus segera untuk mandi. Kenapa? Karena supaya mempercepat untuk bisa sholat subuh. Jadi mandinya itu untuk menjadi rukun sholat subuh. Ya, menjadi rukun untuk sholat subuhnya. Maka kata ulama, langsung cepat-cepat mandi, tapi nggak boleh tunda. Ya, nanti aja, atau 5:30. Enggak kayak gitu juga. Jadi begitu walaupun udah azan selesai, kita bisa mandi, langsung cepat-cepat mandi, habis itu kan sholat subuh. Tetapi tetap di malam harinya, walaupun dia belum suci dari haid atau nifas, atau dia dalam keadaan junub, dia harus tetap niat di malam hari. Karena rukun puasa adalah niat. Jadi mungkin kalau ada orang udah selesai haidnya misalnya, atau selesai nifasnya, dia udah tahu nih habis nih darahnya kayaknya nih, ya. Udah lebih baik kalau begitu. Kalau ada kemungkinan besar besok pagi nggak keluar lagi darahnya, cepat-cepat nih. Kalau nanti tiba-tiba kok keluar lagi darahnya dan masih dalam rentang waktu haid atau nifas yang masuk ke dalam hitungan haid dan nifas, maka ya dia batal gitu aja. Tapi kalau tiba-tiba udah nggak ada darahnya, udah bersih, terus dia mandi bersuci tadi, nah
Nah, dia jadi kehilangan puasanya pada hari itu, walaupun dia tetap wajib kalau sudah bersih, dia menahan diri dari makan dan minum. Ibu misalnya seperti ini, suci dari haid jam 12 siang, mandi, dari pagi masih ada darah, jam 12 siang, nggak ada darah, mandi kita pada saat itu wajib qadha puasa karena separuh hari masih keluar darah, atau sedikit hari aja bisa sampai jam 7 misalnya. Tapi kita ketika sudah tidak keluar darah, Bu, kita wajib untuk tetap menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri. Walaupun kita juga wajib mengqadha puasa pada hari itu. Kenapa? Karena kita menjaga kehormatan puasa, karena pada saat itu kita memang sebenarnya sudah suci, hanya saja di siang hari, jadi udah nggak bisa lagi karena startnya puasa itu dari fajar. Paham sampai sini? Nah, ini mungkin yang banyak kita nggak punya ilmunya. Ya dulu saya juga kayak gitu, Bu. Tetap makan tapi rasa emang udah nggak enak tuh, ya nggak? Iya. Makanya kalau madhab itu udah enak, udah praktis, istilahnya obat kita tinggal telan, Bu. Ulama udah kasih clue-nya begini diatur, begini. Itu berdasarkan semuanya sudah rincian tadi yang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas. Itu yang sepakat. Mereka berempat itu ulama fikih Ahlussunnah wal Jamaah 4. Nanti ada istishab, ada uruf, ada masalah-masalah dan satu zara'i dan sebagainya, itu yang menjadi khilafiyah. Ya, ada macam-macam itu. Nah itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala diatur kayak gitu supaya kita enak ngejalaninnya. Emang hati nurani kita udah nggak enak kalau kita makan. Dan orang kita udah kan bersuci. Kok udah suci, udah sholat, masa makan dan minum? Nah kalau orang lihat kan jadinya aneh. Apalagi kalau udah pengajian di Majlis Taklim Khairun Nisa. Begitu jalan-jalan ke Tanah Abang, tiba-tiba dia selain tidak boleh, Bu, kita makan minum, ya, di depan orang berpuasa, tidak menghormati orang berpuasa. Sebagian ulama mengatakan hukumnya haram, ada yang mengatakan hukumnya makruh. Jadi nggak boleh yang seperti itu. Makanya dulu tuh kita diajarin, ya, pemerintahnya itu bikin ditutup gitu warung-warung. Itu mempermudah kita. Karena dosa, kita yang mengatakan loh berdosa ulama. Kenapa? Karena dia tidak menghormati orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi udah bener nih ibu kita tuh bilang makan yang ngumpet-ngumpet. Kalau ada orang puasa datang diumpetin. Ini udah benar. Kita bilang katanya orang tua. Karena orang tua mungkin ngomong sama kita masih kecil. Masa suruh buka kitab? Ya. Kita pikir mereka tidak ada dalil, karena itu yang mudah untuk kita cerna pada saat itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Kalau misalnya lagi nggak puasa gitu ya, terus kita udah coba untuk makan, terus tiba-tiba kayak ada ya mungkin anak-anak gitu ya, malah nyamperin kita gitu, goda-godain gitu, terus gimana? Kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Yang sengaja itu yang tidak boleh. Ya, kalau tidak sengaja tidak apa-apa. Makan dan minum di tengah bulan puasa tidak sengaja aja nggak apa-apa. Ya, gitu. Ya, jadi kalau tidak sengaja dia keluar dari hukum karena dia bukan atas kehendak dia. Ya, gitu. Sudah sampai sini kita bisa lanjutkan. Ya. Apa udah selesai waktunya? Oh masih banyak, alhamdulillah. Takutnya malah batal nanti kalau saya. Enggak. Ya itu jangan jadi doa ya Allah. Bercanda. Ya. Lalu berangkat tadi udah ya. Biasanya kali ini ada pertanyaan juga kalau punya ngerawat orang tua. Yang orang tuanya tuh agak sudah demensia. Ya. Ini biasanya juga ada pertanyaan kayak gini, ini gimana? Ibu nggak usah dipaksa
selain memang beliau tua, kalau tua itu kan sudah mendapatkan keringanan untuk membayar fidyah. Ya, mereka tidak wajib berpuasa kalau udah tua, yang kembali seperti anak-anak itu tidak wajib puasa, wajibnya bayar fidyah. Banyak banget. Tanya sama pengasuh, sama mbak yang ada piring, sepiring nasi sama sayur, semuanya udah lengkap sama jajanan-jajanannya. Gak apa-apa, kita hitung aja hari ini berarti 1 bayar fidyah. Udah ya. Sekarang kita ke selanjutnya Tahir min haidin wa nifas, suci dari haid dan nifas. Sekarang kita bahas sedikit dulu. Haid dalam madhab Syafi'i, saya langsung ke Syafi'i aja ya. Itu ada batasannya, batasan hari. Ini berdasarkan sesuatu yang sudah dihitung oleh para ulama dari kebiasaan ibu-ibu haid, ya, lalu mungkin nanti dari hadis-hadis itu dari Rasulullah mengatakan begini begitu, nanti diukur kira-kira itu berapa hari jaraknya orang itu haidnya, diselidiki, ya, siapa yang bertanya dan lain sebagainya. Itu ada penyelidikan di belakang itu. Makanya beliau di masanya tabi'in masih muda untuk bertanya tentang apa yang ada di masa Rasulullah. Jadi kayak jaraknya kayak kita mungkin ke buyut kita ke buyut kita itu kan masih muda untuk di cross check, dicari. Kalau Imam Syafi'i itu paling minimal haid itu 1 hari, maksimal 15 hari. Jadi kalau dia udah sampai 15 hari kok ada darah yang keluar, itu namanya istihadah. Maka wajib bagi dia mandi, lalu dia wajib sholat dan puasa. Karena darahnya bukan darah haid lagi, darah istihadah. Selain darah haid itu punya ciri-ciri, Ibu. Warnanya merahnya merah kereng kecoklatan sampai warna coklat. Terus wanginya, bukan wangi, baunya khas. Wangi kan enak, ya. Ini baunya khas, nggak kayak darah biasanya kalau orang luka. Sedangkan darah istihadah itu darahnya darah segar. Darahnya yang keluar dari darah segar. Terus darah haid itu keluarnya dari dalam rahim. Ini rahim kita begini, Bu, kayak V ya, Bu. Lalu ada paling atas aksar rahim. Jadi paling atas sini, dari situ dia keluarnya kalau ada yang dokter kandungan atau apa. Jadi kalau dia keluarnya bukan dari bagian dinding rahim yang paling atas, berarti itu bukan darah haid. Mungkin nauzubillah ada tumor atau ada bisul, ada penyakit apa, nauzubillah min dzalik, ya, atau ada luka di dalam rahimnya, ya. Jadi dia dari dalam rahim bukan karena penyakit tertentu. Jadi ada luruh itu dinding rahimnya kelihatan. Nah, itu adalah darah haid. Ketika masih dalam jangka waktu 15 hari, dia masih haid, keluar 15 hari istihadah. Lalu jarak dari selesai haid ke haid yang berikutnya itu minimal 15 hari. Kalau tiba-tiba dari selesai haid, ya, 10 hari dari selesai haid, masa sucinya 1, 2, 3 sampai 10, kok keluar darah yang menyerupai darah haid, itu istihadah. Dihitung haid kalau dia sudah melewati masa suci 15 hari. Itu paling cepat haid berikutnya. Lalu untuk nifas ini darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran. Ketika ada orang, nauzubillahi min dzalik, dia keguguran. Dari sini dulu ya. Kegugurannya itu
ketika keluar itu masih membentuk gumpalan darah atau daging, belum ada bentuk kepala, belum ada bentuk tangan, belum ada bentuk kaki atau organ tubuh dalam, maka dia dihitung istihadah. Tetapi ketika keguguran itu sudah ada bentuk tangan, bentuk organ tubuh bayi walaupun parsial, maka dihitung nifas. Dan ulama mengatakan, ya, biasanya, ya, ulama fikih itu hitungannya biasanya dia menjadi darah nifas ketika janin itu keluar usianya minimal 80 hari. 80 hari. Ya, jadi kalau dia di bawah 80 hari masih gumpalan daging, gumpalan darah, maka dia istihadah, hanya dibersihkan saja pembalutnya ketika mau sholat, ya, maka bagi dia tetap sholat, tetap puasa. Itu maksud saya mau jelasin seperti itu. Tapi kalau dia di atas 80 hari udah ada organ tubuhnya, itu dihitung nifas, maka dia tidak boleh sholat dan tidak boleh puasa, dan puasanya harus diqadha di hari-hari yang lain. Lalu ketika dia ngelahirin biasa, nifas itu batasnya itu walaupun 1 tetes darah keluar karena melahirkan itu udah nifas, Bu. Paling banyak hitungannya kalau mazhab Syafi'i 60 hari. Walaupun kebanyakan perempuan 40 hari. Tapi kalau mazhab Syafi'i batasnya sampai 60 hari. Kalau udah 60 hari, di hari ke-61 darahnya kok keluar lagi, maka itu istihadah. Jelas sampai sini? Itu syarat, ya, masuk syarat puasa itu muslim, berakal, suci dari haid dan nifas. Yang satu lagi mukim. Ya, ada tambahan mukim, lalu ada tambahan mampu. Ya, ada tambahan mukim dan mampu. Mukim dulu. Mukim itu lawannya musafir. Ya, mukim itu lawannya musafir. Kalau musafir dia nggak wajib puasa, tapi dia boleh puasa. Tapi dia nggak wajib puasa, nggak harus puasa, tapi dia boleh puasa. Kalau ada orang musafir, dia nggak ngerasa sulit ketika dia bermusafir untuk berpuasa, nyaman, maka dia boleh berpuasa, nggak dipaksakan untuk berbuka. Tapi kalau dia mukim, ya, dia harus puasa. Tapi kalau musafir nggak puasa, maka dia harus mengqadha di hari yang lainnya. Yang jarang kita ketahui, musafir itu ada syaratnya. Ibu dari sini ke Puncak, atau dari sini ke Bogor, atau dari sini ke Sentul, nanti dikira udah musafir. Kenapa makanmu di restoran sana? Saya musafir. Maka dalam mazhab dihitung-hitung, dicari-cari syarat dan ketentuannya supaya batasnya ada, Ibu. Ya. Jadi musafir itu, ya, Bu, yang boleh, bukan wajib, boleh tidak puasa, mendapatkan rukhsah tidak puasa, ada syaratnya. Yang pertama, dia harus meninggalkan tempat atau batas kotaknya sebelum subuh. Jadi kalau ada orang mau mudiknya masih jam 10, kok nggak puasa, boleh nggak? Nggak boleh. Jam 10 pagi, mudiknya masih jam 10 pagi, kok nggak puasa, boleh nggak? Nggak boleh. Karena dia harus dalam keadaan musafir di tengah jalan ketika subuh.
Beda sama orang misalnya dia berangkat jam 12 malam atau jam 11 malam dari rumahnya, dia musafir ke Sumatera. Ya. Subuh dia udah di tengah jalan, maka dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Tapi kalau kita berangkat mudiknya kok jam 10 pagi atau pesawat jam 12 siang, kita keluar dari rumah ke bandara di sini dekat jam 11 siang, itu hari itu tidak ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Lalu ini sampai sini jelas ya? Jelas. Ya, emang kita juga kalau ngelakuin kayak gitu dulu-dulu pernah, rasanya enak nggak? Nggak enak. Kok gimana ya? Kan jadi kagok kan? Nah itu ada di buku fikih, itu tidak dimasuk ke dalam musafir. Maka hati kita nih tahu ada keraguan-keraguan gitu. Yang kedua, safarnya harus safar yang tawil, safar yang panjang. Dalam mazhab Syafi'i itu dikenal ada namanya safar qasir, ada safar tawil. Safar qasir itu safar pendek atau perjalanan pendek itu sekitar 24 km. 24 km dari dia meninggalkan tempat tinggalnya ke tujuan 24 km. Ini memperbolehkan orang untuk menjamak sholat, tapi tidak boleh mengqasar, hanya boleh jamak. Itu safar qasir. Ada namanya safar tawil, dalam mazhab Syafi'i dikenal. Safar yang panjang itu sekitar 83, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85. Kalau mau diambil yang paling mudah mungkin ada tengah-tengah bisa 84 aja, atau 83. Ya. Ketika sudah safar tawil, apa keringanan yang boleh diambil? Dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dia mendapatkan keringanan untuk mengqasar sholat. Jadi boleh jamak qasar ketika safar tawil. Paham sampai sini? Jadi musafir yang boleh mendapatkan keringanan tidak berpuasa harus musafir yang safarnya safar tawil atau jauh, yaitu sekitar 83 atau 84 atau 85 km. Lalu syarat yang ketiga, ya, syarat musafir yang memiliki keringanan yang ketiga, dia tidak boleh melakukan perjalanan yang maksiat. Jadi perjalanannya harus perjalanan mubah atau perjalanan ibadah, atau perjalanan yang wajib, yang darurat harus dia lakukan. Kalau maksiat nggak boleh. Ada orang sengaja menjadi musafir supaya nggak puasa, ini maksiat. Dia nggak boleh tidak berpuasa, malah justru tidak mendapatkan rukhsah. Dosa hukumnya kalau dia tidak berpuasa karena safarnya maksiat. Ada orang, nauzubillah min dzalik, pergi safar untuk mencari khamar atau minuman keras, karena dia jualan khamar atau minuman keras, sesuatu yang haram, dicari ke luar negeri. Boleh nggak dia nggak puasa? Dapat nggak dia rukhsah? Nggak dapat, karena safarnya safar maksiat. Jadi ada 3 ya tadi Bu. Yang pertama, dia meninggalkan rumahnya sebelum subuh atau batas kotanya sebelum subuh. Terus yang kedua, safarnya safar yang tawil atau panjang. Yang ketiga, safarnya bukan safar maksiat. Terus yang selanjutnya ya, syarat puasa itu ada syarat puasa mampu. Mampu di sini dibagi menjadi 2. Mampunya dia yang tidak berpuasa, nanti ada 2 ya. Mampu secara syar'i atau mampu secara fisik. Mampu secara syar'i atau mampu secara fisik. Mampu secara syar'i itu adalah orang-orang yang bebas dari haid dan nifas, renta dan punya penyakit menahun yang tidak bisa disembuhkan. Yang kedua, maka dia tidak mampu secara fisik, maka baginya fidyah bukan lagi berpuasa.
Paham sampai sini Bu? Ada pertanyaan? Iya. Ustazah tadi kan saat musafir salah satunya harus nomornya towil ya. Towil. 83, 84, 85 km. Dan biasanya meninggalkan kotanya sebelum sholat subuh. Iya. Ini misalkan nih Bu Ustazah, dia misalkan bepergian dengan pesawat. Tapi bepergiannya sebenarnya kalau ditempuh dengan pesawat itu kan nggak lama. Misalnya dia dari Jakarta ke Surabaya, dia berangkat penerbangannya jam 5, tapi dari rumah kan misalnya jam 4. Apakah itu dia udah wajib, masuk dalam syarat musafir? Iya, sudah Ibu. Oh bisa ya? Bisa. Jadi yang penting kilometernya sudah mencukupi walaupun naik pesawat. Ya. Walaupun naik pesawat bisa, ya, gitu. Karena kan memang walaupun bagaimanapun walaupun naik pesawat kadang-kadang kan kalau emang mau puasa juga boleh, karena kalau musafir ini kan mendapatkan rukhsah aja. Jadi kalau tetap dia merasa nggak apa-apa daripada saya mengkodok di hari yang berikutnya malah capek, ini juga ringan gitu kan, karena kan dia tetap punya kodok kan, saya tetap puasa nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau emang dia merasa aduh capek, nanti di bandara begini begitu, perjalanan juga mungkin dari bandara ke tempat tujuan itu jauh dan lain sebagainya, saya nggak kuat, takutnya sakit dan lain sebagainya, maka boleh diambil rukhsahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustazah, kan tadi musafir ya. Terus kita udah tahu nih mau ke Surabaya. Iya. Terus akhirnya dia mengkosolnya itu dari rumah. Nah, itu boleh nggak sih? Ya itu, mohon maaf memang ada yang mengatakan mengkosor dari rumah ketika musafir itu diperbolehkan gitu ya. Itu kurang tepat Ibu. Nggak boleh ya Pak? Iya, ya. Jadi gini ya Bu, kosor itu beda dengan jamak. Kalau jamak itu dia selain safar, orang bisa jamak. Berarti boleh. Misalnya apa? Walaupun saya juga kalau belum keluar dari rumah saya nggak menjamak juga. Saya ambil yang enggak. Kalau emang Ibu mau jamak, sholatnya jangan di rumah. Mampir ke MJBJ, MRBJ, nah itu boleh. Ya karena dia udah keluar dari rumah. Jadi keluar dari khilafiyah. Karena yang pasti kan musafir itu udah harus keluar dulu. Cuma kan ada yang mengatakan karena jamak itu dia nggak cuman musafir aja, jamak itu diperbolehkan ketika orang sakit bisa orang demam tinggi. Kadang-kadang kan demam tinggi atau orang tipes atau demam berdarah itu buat bangun melek gini aja kan susah. Atau orang tua kita yang mau punya sakit keras udah susah. Begitu dia kebangun, suruh sholat langsung di jamak, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu diperbolehkan. Atau orang misalnya punya vertigo, nggak bisa mau duduk pun, mau rebahan pun itu goyang, nggak bisa dia. Mau sholat, kadang-kadang kan mau zuhur di waktu zuhur asar, emang dia kayaknya vertigo tapi kan muter. Atau orang yang sakit muntah terus itu bisa dijamak, zuhur asar, maghrib, isya, tapi nggak kosor ya. Jamak aja di 4-4, 4-3, mau jamak takdim, mau jamak akhir. Lalu hujan deras. Nah, hujan deras nih kalau orang sholat di masjid itu bisa jamak. Lalu ulama yang memperbolehkan menjamak di rumah itu, nih yang mudah aja ketika umroh, kita di sekitar Masjidil Haram, kamar kita di Zamzam Tower, di Mekah berarti kan kita diem aja di Mekah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga. Kita nggak kemana-mana, begitu hari keempat udah mukim. Tapi kalau kita ada jalan-jalan misalnya ke Taif, di hari kedua ada itinerary-nya jalan ke Taif, pergi keluar Mekah, masuk lagi Mekah, ketika masuk dihitung lagi hari pertama. Paham? 3 hari itu kalau dia diem aja di situ. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Eropa lah, misalnya ke Eropa, di Belanda misalnya 3 hari, hari keempat udah nggak musafir lagi, dia nggak boleh kosor. Tapi kalau dia jalannya itu jaraknya 23 km atau 24 km,
dia masih boleh menjamak karena dia safar qasir tadi. Paham nggak? Jam 12 malam atau jam 11 malam dari rumahnya, dia musafir ke Sumatera, ya, subuh dia udah di tengah jalan, maka dia boleh mengambil rukhsah untuk tidak puasa. Tapi kalau kita berangkat mudiknya kok jam 10 pagi atau pesawat jam 12 siang, kita keluar dari rumah ke bandara di sini dekat jam 11 siang, itu hari itu tidak ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Lalu ini sampai sini jelas ya? Jelas. Ya, emang kita juga kalau ngelakuin kayak gitu dulu pernah, rasanya enak nggak? Enggak enak. Kok gimana ya? Kayak jadi kagok kan? Nah itu ada di buku fikih, itu tidak dimasuk ke dalam musafir. Maka hati kita nih tahu ada keraguan-keraguan gitu. Yang kedua, safarnya harus safar yang tawil, safar yang panjang. Dalam mazhab Syafi'i itu dikenal ada namanya safar qasir, ada safar tawil. Safar qasir itu safar pendek atau perjalanan pendek, itu sekitar 24 km. 24 km dari dia meninggalkan tempat tinggalnya ke tujuan 24 km. Ini memperbolehkan orang untuk menjamak sholat, tapi tidak boleh mengqasar, hanya boleh jamak. Itu safar qasir. Ada namanya safar tawil, dalam mazhab Syafi'i dikenal safar yang panjang, itu sekitar 83, ada yang mengatakan 84, ada yang mengatakan 85. Kalau mau diambil yang paling mudah mungkin atau tengah-tengah bisa 84 aja atau 83. Ya. Ketika sudah safar tawil, apa keringanan yang boleh diambil? Dia mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa. Dia mendapatkan keringanan untuk mengqasar sholat. Jadi boleh jamak qasar ketika safar tawil. Paham sampai sini? Jadi musafir yang boleh mendapatkan keringanan tidak berpuasa harus musafir yang safarnya safar tawil atau jauh, yaitu sekitar 83 atau 84 atau 85 km. Lalu syarat yang ketiga, ya, syarat musafir yang memiliki keringanan yang ketiga, dia tidak boleh melakukan perjalanan yang maksiat. Jadi perjalanannya harus perjalanan mubah atau perjalanan ibadah. Itu perjalanan yang wajib, yang darurat harus dia lakukan. Kalau maksiat, nggak boleh. Ada orang sengaja menjadi musafir supaya nggak puasa, ini maksiat. Dia nggak boleh tidak berpuasa, malah justru tidak mendapatkan rukhsah. Dosa hukumnya kalau dia tidak berpuasa karena safarnya maksiat. Ada orang, nauzubillah min dzalik, pergi safar untuk mencari khamar atau minuman keras, karena dia jualan khamar atau minuman keras, misalnya sesuatu yang haram, dicari ke luar negeri. Boleh nggak dia nggak puasa? Dapat nggak dia rukhsah? Nggak dapat, karena safarnya safar maksiat. Jadi ada 3 ya tadi Bu. Yang pertama, dia meninggalkan rumahnya sebelum subuh atau batas kotanya sebelum subuh. Terus yang kedua, safarnya safar yang tawil atau panjang. Yang ketiga, safarnya bukan safar maksiat. Udah pergi misalnya keluar Belanda ke kota yang lain, ya, berarti udah mulai lagi dihitung 1 lagi, ya. Atau 3 hari doang, pas bagi hari ketiga udah jalan ke kota yang lain lagi, udah dimulai 1 hari lagi nyampe di kota berikutnya, atau ketika dia kembali ke Belanda lagi. Masuk bulan Ramadan supaya dia nggak punya qada Ramadan, ini gimana? Dia tetap puasanya tetap sah, tetap boleh. Tapi ulama mengatakan, ya, lebih baik tidak.
Kenapa? Karena yang pertama, ketika kita sudah berniat beramal soleh, lalu kita mendapatkan uzur yang bukan kita inginkan, itu kan bukan keinginan kita, itu takdir dari Allah. Maka pahalanya itu udah sampai insya Allah. Dan pahala menerima takdir ketentuan Allah dengan ikhlas itu merupakan pahala yang besar. Jadi Allah itu nggak bisa kita hitung-hitung Bu pahalanya. Dan yang kedua, karena ada mudarat. Ketika kita meminum pil itu, banyak sekali yang sehabis minum itu hormonnya jadi berantakan. Jadi ke belakangnya itu banyak mudaratnya. Maka ulama mengatakan kalau bisa nggak usah diminum pilnya, berdoa aja sama Allah, niatkan ibadah yang baik-baik. Kalau memang takdirnya seperti itu, kita lakukan ibadah yang bisa dilakukan oleh orang haid, zikir, berdoa, ya, yang bisa dilakukan oleh orang haid, bersedekah, ya, membantu orang yang buka puasa, memfasilitasi orang yang puasa. Walaupun kita haid di Masjidil Haram, tapi kita bagi-bagi kurma misalnya. Kan memang hadisnya orang yang memberikan buka puasa itu ya mendapatkan pahala orang yang dia bantu untuk berbuka, tidak mengurangi pahalanya sedikit pun. Jadi kita dapat, kita bagi kurma biar cuma satu butir, tapi masa sih satu butir gitu ya. Kita bagikan di halaman situ, karena kita kan nggak sholat. Dapat pahalanya, dia sholat dapat, dia ngaji dapat, dia puasa dapat. Jadi Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Gitu. Terus yang kedua, niatnya gimana? Bisa nggak? Nah, asalkan tadi dia meninggalkan rumahnya atau menjadi musafir di tengah jalan itu ketika subuh udah menjadi musafir, walaupun dia belum naik pesawat ya Bu. Misalnya pesawat jam 6 pagi, tapi kan kita harus ada di bandara jam berapa Bu? Biasanya jam 4, jam 3. Nah itu udah boleh ya untuk mengambil rukhsah musafir, karena terhitungnya itu bukan dari naiknya pesawat, tapi dari meninggalkan rumah atau batas kotanya ya, atau tempat tinggalnya. Bintang udah lewat gitu. Paham sampai situ? Kalau ulama tuh mengatakan kalau nengok ke belakang rumahnya udah nggak kelihatan lah. Kalau sekarang kan daerah kadang-kadang kan luas ya. Jadi kalau kita nengok ke belakang udah nggak kelihatan rumah kita, itu berarti kita udah masuk musafir. Rumahan kita udah nggak kelihatan lagi. Nah, itu udah masuk musafir. Jadi udah boleh mengambil rukhsah. Dan tadi yang saya sempat terlewat juga, jadi musafir itu Ibu ada batas waktunya. 3 hari. 3 hari. Kalau 3 hari dia natap aja di situ. Misalnya kita di Masjidil Haram ya Bu. Nih, yang mudah aja ketika umroh. Kita di sekitar Masjidil Haram, kamar kita di Zamzam Tower. Di Mekah berarti kan kita diem aja di Mekah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Hari pertama sampai hari kedua, hari ketiga kita nggak kemana-mana. Begitu hari keempat udah mungkin. Tapi kalau kita ada jalan-jalan misalnya ke Taif, di hari kedua ada itinerary-nya jalan ke Taif, pergi keluar Mekah, masuk lagi Mekah. Ketika masuk dihitung lagi hari pertama. Paham? 3 hari itu kalau dia diem aja di situ. Jadi kalau misalnya kita pergi ke Eropa lah, misalnya ke Eropa, di Belanda misalnya 3 hari, hari keempat udah nggak musafir lagi, dia nggak boleh kosong. Tapi kalau dia jalannya itu jaraknya 23 km atau 24 km, dia masih boleh menjamak karena dia safar qasir tadi. Paham nggak? Tapi kalau di hari kedua udah pergi misalnya keluar Belanda ke kota yang lain ya, berarti udah mulai lagi dihitung 1 lagi ya. Atau 3 hari doang
Pas hari ketiga udah jalan ke kota yang lain lagi, udah dimulai 1 hari lagi nyampe di kota berikutnya, atau ketika dia kembali ke Belanda lagi. Sampai sini ya? Bisa Iya. nyambung nggak? Iya. Misalnya tadi dari Belanda, terus dia 2 hari ke Itali. Berarti Iya. kan di Itali dia mulai lagi. Iya, Kemudian dia pulang nih ke Indonesia ke rumahnya. iya. Nah di Indonesia tuh masih bisa 3 hari nggak dia atau enggak? Enggak. Jadi kalau udah sampai ke kota tujuan atau tempat rumahnya dia udah otomatis mukim. Kecuali kalau dia di bandara atau di tengah jalan sebelum sampai di rumah. Jadi kalau ibu turun bandara, udah sampai Indonesia turun bandara, masih bisa ibu jamak qashar, atau sebelum sampai rumah sholat dulu di Masjid Raya Bintaro, itu masih bisa. Tapi ketika tak udah sampai rumah, udah nggak ada, ibu udah mukim. Ya. Tapi Ustazah mendengarkan dari Surabaya nih, kita terus udah nggak dapat maghrib nih. Kita nyampe rumah, nah itu dijamak berarti ya? Iya. Bukan kosong ya, jamak. Iya, kalau udah sampai rumah nggak boleh kosong, Jamak gitu ya? jamak doang. Walaupun dari Surabaya, walaupun dari Itali, kalau udah sampai rumah, jamak. Terus ada yang bilang sholat di kereta gitu saja, itu kan kiblatnya kita nggak tahu ya. Nah, itu boleh apa nggak sih saja? Iya. Yang penting kalau memungkinkan ketika kita takbirnya usahakan menghadap kiblat. Tapi kalau nggak tahu juga ya udah ikutin aja keretanya. Walaupun kalau mazhab Syafi'i ini agak strict kalau dia sholatnya sholat wajib bukan sholat sunnah. Dia diharuskan mengqadha lagi ketika sampai. Tetapi karena memang ada kesulitan untuk orang akhir zaman, maka kita ambil pendapat iya, pendapat mazhab yang lain itu tetap diperbolehkan. Kalau memang di kendaraan yang kita tidak memungkinkan untuk berhenti, seperti kereta, pesawat, ya. Pesawat gimana caranya berhenti untuk mendarat? Kan bisa. Tapi kiri-kiri saya mau masjid dulu, kan nggak bisa. Ya. Kalau misalnya dia bis, nah itu lebih baik di jamak. Tapi kalau ibu mau jamak, setelah sampai di tempat tujuan jamak qashar itu lebih baik. Misalnya masih nyampe tuh, jadi nggak di atas pesawat, tapi ketika sampai tujuan itu lebih baik karena keluar dari khilafiyah. Karena Rasulullah tidak pernah sholat wajib di atas kendaraan. Hanya Imam Syafi'i itu gelarnya nasirus sunnah, penolong sunnah. Selama ada hadis, walaupun dia dhaif, maka itu menjadi pertimbangan kalau tidak ada dasar hukum yang lain. Hadis dhaif itu bukan hadis palsu loh, Bu. Hadis dhaif itu dhaif di riwayat aja, di perawi. Ya, di perawinya aja. Apalagi kalau hadis dhaif yang ngeriwayatin kok banyak tapi nggak kuat, itu nanti dia naik jadi derajatnya. Ya. Dan periwayatan yang mengasih sahih, hasan, dhaif itu adalah bukan Rasulullah SAW. Itu ulama ahlul hadis. Maka kadang-kadang di Bukhari dia hasan, tiba-tiba kita lihat di Tirmizi dia sahih. Atau di Muslim dia dhaif, tiba-tiba kita buka di Ibnu Majah dia hasan. Karena setiap ulama perawi hadis itu memiliki kriteria masing-masing. Maka kalau dibilang hadis dhaif indaman, dhaif kepada siapa? Karena harus kita buka dulu, benarkah dia benar-benar dhaif ataukah ada ulama lain yang mengatakan dia tidak dhaif. Dan perlu diketahui ulama-ulama hadis yang menilai itu hidupnya setelah masa mereka ini. Ya, jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu jauh setelah 4 madhab. Sedangkan ulama mazhab itu beliau ahli hadis, beliau punya kriteria sendiri untuk menilai hadis itu sahih atau dhaif. Jadi sampai sehebat itu pengetahuannya beliau. Dan dari tahun 100 sampai 200-an Hijriah sampai sekarang masih dijaga oleh Allah karena mazhab itu sebenarnya nggak cuma 4. Ada ratusan mazhab asalnya. Allah jaga yang 4 ini tersebar dan terpakai, itu adalah tanda Allah approve dengan 4 mazhab ini. Allah jaga karena ada ratusan ini, ada ratusan mazhab sebenarnya. Tapi yang sekarang masih ada 4 itu karena
Islam itu kan tadinya di masa Rasulullah itu cuma di Mekah dan di Madinah. Meluas. Yang tadinya tidak sampai kutub, sampai kutub. Yang tadinya tidak sampai daerah tropis, sampai daerah tropis. Nah, ini yang menyebabkan ada tinjauan-tinjauan fikih. Dan Masya Allahnya kalau kita lihat mazhab itu bisa diterima di tempat-tempat tuh hampir sama. Misalnya Asia Tenggara, Syafi'i, Timur Tengah, itu seperti diatur gitu. Entah bagian Maroko itu Malik, kalau Timur Tengah itu Hambali. Nanti kalau Turki itu Hanafi, Cina, sekitar Cina itu Hanafi. Bahkan saya satu pernah ke toko buku di Jordan, ketika mau membeli kitab Syafi'i, karena kan Ustaz Arifin itu S2-nya Fikih wa Usul. Manfaatnya fikih wa usul, S1-nya fikih wa usul, S2 fikih wa usul dan usul fikih gitu ya. Mau beli kitabnya Syafi'i, terus dia bilang, kamu orang Cina kan? Karena orang sana kan gak bisa bedain orang Indonesia dengan orang Cina. Mazhab kamu Hanafi, kamu tidak boleh membaca Syafi'i. Maksudnya apa? Jangan nyebarin mazhab yang berbeda dari negara kamu. Terus dia bilang sama suami saya orang Indonesia. Oh, kalau begitu ambil semua kitabnya, boleh. Jadi penjual toko buku di Timur Tengah aja tahu tata cara fikih. Jadi kalau negara kita itu sudah Syafi'i, maka kita harus lebih banyak memakai yang Syafi'i, kecuali nanti kalau memberatkan baru kita tadi yang Malik, ya. Karena itu menunjuk kalau Syafi'i kan stretch banget, setiap malam harus niat, itu kan agak menyulitkan. Diambil kalau Imam Malik atau tadi sholat di atas kendaraan, sholat wajib. Kalau sholat di atas kendaraan itu Imam Syafi'i rukunnya semuanya harus menghadap kiblat. Kalau naik onta kan mudah, kita sendirian di onta. Tapi kalau naik pesawat, kalau kiblatnya di belakang, ketika rukun kita kan bingung. Naik kereta juga bingung, karena Imam Syafi'i kan tahun 150 sampai tahun 200-an usia beliau masih naik onta gitu. Kan susah, apalagi kalau sebelah kita non muslim. Ya orang ngapain sih liatin gue terus, kata orang gitu. Ulama yang mengatakan ya nggak apa-apa, ya hadap aja bagaimana kendaraan itu berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Ini udah jam berapa ya? Ya, oke. Terus selanjutnya sehat ya Bu. Selanjutnya syaratnya itu sehat. Jadi kalau dia sakit, dia mendapatkan rukhsah, ya sakit yang bisa disembuhkan, dia boleh tidak berpuasa, tetapi harus mengganti atau mengqadha. Terus selanjutnya saya mau ke rukun. Rukun ya. Rukun yang pertama niat. Tadi sudah dijelaskan ya. Niat ya. Wajibnya di dalam hati, sunnah diucapkan, harus sebelum fajar masuk harus sudah berniat, diawali dari setelah azan maghrib ya, selesai sebelum fajar. Itu niat puasa Ramadan atau puasa wajib. Kalau puasa sunnah beda lagi Bu, karena ada hadisnya kan Rasulullah SAW ketika bertanya kepada Ibunda Aisyah, ada makanan wahai Aisyah? Gak ada. Kalau begitu saya berpuasa. Itu puasa sunnah. Dalam mazhab Syafi'i kalau puasa sunnah itu dibolehkan berniat puasa sunnah sampai sebelum zuhur. Jadi kalau ada satu hari di luar puasa wajib itu puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, puasa nazar. Itu puasa wajib. Dia harus sebelum subuh niat. Di luar itu kalau puasa sunnah, ya selain puasa itu kita boleh berniat batasnya sampai sebelum azan zuhur. Jadi kalau ibu-ibu nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama suaminya, kok sampai jam 10 nih nggak ngapa-ngapain, lu tanggung nggak hari Senin? Puasa sunnah Senin aja. Di jam 10 baru niat boleh? Boleh. Yang penting sebelum zuhur. Lalu yang kedua, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa.
Ya. Nah, ini kita bahas ya pembatal puasa. Yang pertama, makan dan minum. Baik makanan dan minuman yang masuk melalui lubang-lubang yang terbuka dari anggota tubuh, mulut. Nggak cuma dari mulut aja, mata, telinga, kubul dan dubur atau kemaluan. Ini nggak boleh memasukkan makanan dari situ, ya. Atau padat atau cairan ke situ. Ketika dia masuk melalui lubang itu yang zatnya itu sama dengan zat makanan atau minuman, maka batal puasanya. Ataupun yang tertutup, misalnya apa, dari aliran darah, tetapi dia itu sama dengan makanan atau minuman yang menyebabkan energi. Misalnya apa? Infus. Misalnya apa? Infus. Orang infus tengah hari bulan Ramadan batal puasa. Harus qada. Itu masuk dengan syarat secara sengaja ya Bu. Secara sengaja. Kalau nggak sengaja atau lupa nggak apa-apa. Tapi harus stop ketika ingat lalu dilanjutkan puasanya. Ya. Nebu tidak membatalkan itu. Enggak. Nebu, inhaler yang membantu pernafasan karena dia itu masuknya ke paru-paru, bukan ke organ pencernaan, karena di sini itu memasukkan sesuatu yang menyambung kepada organ pencernaan juga. Organ pencernaan itu dari mana sih? Dari tenggorokan sampai ke lambung, nyampe ke lambung. Ya. Ataupun misalnya enggak ke pencernaan, tapi dia obat yang dimasukkan ke alat kelamin misalnya, itu juga batal puasanya. Suntik itu? Nah, kalau suntik ini ada beberapa pendapat. Karena kalau suntik itu ada suntik yang isinya itu nutrisi atau makanan, ya, yang menguatkan. Ada suntik yang isinya itu bukan nutrisi atau makanan, ya. Hanya seperti obat gitu, tapi bukan menguatkan tubuh. Kalau disuntik itu badan juga nggak jadi segar. Tapi ada suntik yang kalau disuntikin badan menjadi segar. Suntik yang ketika disuntikan itu dia badan menjadi segar, dia ulama mengatakan itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntikan itu tidak berpengaruh terhadap kesegaran tubuh yang tidak berfungsi seperti makanan dan minuman dan tidak masuk ke organ pencernaan tadi, nggak ngalir ke tenggorokan sampai ke lambung, maka tidak membatalkan. Walaupun ulama mengatakan kalau bisa di malam hari aja. Kenapa? Karena itu kehati-hatian, karena tetap saja suntik itu memasukkan sesuatu ke dalam tubuh. Kecuali kalau memang dia benar-benar krusial, harus banget dilakukan. Ya, seperti mungkin kemarin tuh vaksin COVID dan lain sebagainya, karena kalau malam numpuk semua di malam. Tapi kalau misalnya cuma suntik KB, kira ada pertanyaan ibu-ibu kan suntik KB lah, apalah itu. Kalau bisa malam, jangan siang hari. Kalau memang bisa malam, ya. Kecuali mungkin ada orang suntikannya, ya kalau memang dia sakit kan dia udah sakit ya, berarti dia nggak puasa. Atau kadang-kadang ada suntikan yang harus disuntikin sama orang karena dia punya sakit menahun. Nah, kalau menahun malah bayarnya fidyah, nggak wajib puasa. Lebih baik ditinggalkan sama saya. Walaupun ada khilafiyah gitu, tapi lebih baik ditinggalkan karena kita takutnya kita ragu sendiri sama puasa kita. Karena yang memasukkan ke badan walaupun organ tertutup itu dicurigai besarnya itu adalah batal. Sama ada zat yang masuk, kecuali kalau USG atau scan. Ada scan yang harus misalnya ke lambung tapi yang dimasukkan misalnya cuman seperti nggak ada cairan lah yang dimasukkan.
tapi cuma alat atau sinar tembak aja, alat pengantar supaya sinar gitu, ronsen dari dalam dan sebagainya. Nah yang kayak begitu-begitu itu selama dia tidak ada zat yang masuk selain alat-alat itu, maka dia tidak membatalkan puasa. Udah ya? Makan dan minum secara sengaja, terus berhubungan secara sengaja. Secara sengaja. Kalau lupa gimana? Kalau lupa nggak batal puasanya, tapi dia harus melanjutkan puasa ketika ingat, seperti makan dan minum. Lalu berdosa kalau sengaja. Lalu dia wajib suami dan istri itu mengqadha puasanya, dan bagi suaminya ada kafarat. Kafarat ditanggung oleh suami. Seperti juga qadha puasa hamil dan menyusui ditanggung oleh istri. Kafarat ketika dia ada yang berhubungan di tengah hari bulan Ramadan, kafarat itu ditanggung oleh suami. Kafaratnya apa? Kafaratnya yang pertama, yang paling pertama, ini harus diurutkan ya, nggak bisa langsung urutan yang terakhir. Yang paling pertama, membebaskan budak. Ini udah nggak ada, udah nggak usah kita bahas. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh putus. Kalau putus, ulang lagi dari awal. Nggak boleh putus, makanya suami. Kalau istri kan pasti ada putusnya. Kalau putus, ulang lagi hitungannya dari 1. 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Tapi nggak boleh tiba-tiba kita udah terakhir, ya. Yang kita banyak duit, udahlah kayak gitu. Allah Maha Tahu. Nggak boleh, namanya hukum Allah itu dipermainkan, dan dosanya itu kan juga besar, ya, karena dia meninggalkan puasa Ramadan. Dia harus bertaubat betul-betul pada Allah Azza wa Jalla. Lalu, mohon maaf ya, ini kalau masalah ini harus saya jelaskan. Pengembangan dari berhubungan suami istri itu ada beberapa poin, Ibu. Ini kalau nggak ditanyain, saya yang jelaskan. Pengembangannya itu ada beberapa poin. Yang pertama, namanya hubungan suami istri itu ada 2. Bersatunya alat kelamin, walaupun selama dia sudah bersatu, walaupun tidak keluar mani, mohon maaf, itu tetap batal puasanya dan harus bayar kafarat. Selama dia bertemu, mau keluar mani atau tidak, harus bayar kafarat. Itu namanya jima. Itu yang namanya jima. Atau ada 2 perluasannya. Yang satu lagi, yang poin yang satu lagi. Ketika nauzubillah min zalik, ada seseorang yang nonton film porno atau dia berbuat sesuatu sehingga maninya keluar di luar, tidak di dalam pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan. Itu bagaimana? Dia tetap batal puasanya. Walaupun tidak ada kafarat, dia tetap batal puasanya dan dia berdosa, dan dosanya ini bukan dosa yang ringan. Kalau dia lakukan di luar Ramadan aja dia dosa, apalagi di dalam bulan Ramadan. Paham ke sini? Lalu ada lagi poin yang ketiga. Ketika seseorang bermimpi, ya. Ketika seseorang bermimpi di tengah hari bulan Ramadan. Kalau mimpi, ini kan dia nggak sengaja, Bu. Bukan dia pengen. Maka puasanya tidak batal kalau dia lihat ada mani setelah dia bangun tidur di pakaian dalamnya, maaf, maka dia wajib untuk mandi besar supaya bisa sholat. Tapi dia tetap sah puasanya. Kalau dia mimpi tapi nggak ada cairan yang keluar, maka dia juga tidak wajib mandi besar karena tidak ada cairan yang keluar. Dia bisa langsung wudhu lalu sholat.
Paham sampai sini? Alhamdulillah. Masih ada waktu nggak sih Mbak? Udah habis ya? Sampai jam 11 kita Ustaz. Iya, sampai jam 11 ya. Nanti kalau ada yang mau tanya, silakan ya. Mudah-mudahan selesai sampai jam 11. Terus yang selanjutnya, muntah dengan sengaja. Jadi kalau nggak sengaja muntah, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang yang sengaja nyolok-nyolokin mulutnya supaya dia muntah, batal puasa. Kalau nggak sengaja muntah, setelah muntah kok dia malah jadi segar, bukannya lemas, maka terusin aja puasa, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau misalnya setelah muntah kok lemas, ya itu kan dia sakit. Kalau sakit dia dapat rukhsah. Ya. Terus selanjutnya tadi obat-obatan yang dimasukkan ke dalam kemaluan, ya itu membatalkan puasa. Lalu haid, nifas itu juga membatalkan puasa secara otomatis. Lalu gila, tiba-tiba gila di tengah bulan Ramadan, batal puasanya. Atau tiba-tiba hilang kesadaran di tengah bulan Ramadan, batal puasanya. Lalu murtad, itu juga batal puasanya. Itu pembatal puasa. Tadi rukunnya kan meninggalkan pembatal puasa, ya. Itu pembatal puasa ya, Mbak. Niat, ya. Terus meninggalkan pembatal puasa. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Ya. Jika puasa Ramadan yang di tahun sebelumnya belum terbayarkan, tapi sudah masuk lagi Ramadan tahun ini, nah itu belum terbayarkan, apakah bisa disebut dengan membayar fidyah atau bagaimana? Ya. Jika ada orang utang puasa Ramadan dari tahun lalu belum kebayar tahun ini, gimana caranya? Dia tetap wajib mengqadha puasanya plus fidyah. Ya, 1 hari yang belum dia lakukan untuk berpuasa, fidyahnya 1 mud. Ya, 1 mud. Jadi fidyah itu ada 3 ya, cara bayar fidyah itu ya. Ya, alhamdulillah ada yang tadi belum ada yang bertanya dari tadi tentang fidyah. Ya, padahal ini penting. Fidyah itu ada 3 cara. Yang sekarang, karena kita sekarang itu ada yang mengambil juga pakai qaul Hanafi beberapa ya. Yang pertama itu qaulnya Syafi'i dengan Malik, itu namanya fidyah, itu bahan makan pokok 1 mud. Nah, kalau orang Timur Tengah itu bahan makan pokoknya kan gandum, kurma, anggur, ya. Itu kan dia diolah aja langsung bisa dimakan. Nah, kalau di Indonesia bahan makan pokoknya beras. Beras tanpa lauk nggak bisa dibilang makanan, karena di Quran surat Al-Baqarah ayat 184 itu tulisannya ta'amu miskin. Fidyatun ta'amu miskin. Harus makanan untuk orang miskin. Maka 1 mud itu sama dengan 0,75 kilogram. Ya, kira-kira 0,75 kilogram. Maka kalau mau cuman beras saja, kita lebihin jadi 1 kilogram. Ya, kita lebihin jadi 1 kilogram per hari. Sebagai kompensasi tadi harusnya kan ada lauknya. Ya, jadi dikira-kira 1 kilogram aja sehari. Atau yang kedua, ibu-ibu mau pakai mazhab Hanafi, gimana caranya? Pakai uang. Tapi kalau mazhab Hanafi ini, dia fidyahnya bukan 1 mud, 2 mud. Ya. 2 mud itu kalau dikalkulasi dengan uang, dengan beras, itu kalau kira-kira mungkin 30.000 lah kalau ibu-ibu yang di sini ya, yang beras yang kualitas bagus, ya. 30.000. Terus ditambah uang lauk pauk. Maka kemungkinan kisarannya antara 50 sampai 60.000 per hari.
Lalu yang ketiga, itu kita siapkan makanan matang untuk sekali makan yang biasa kita makan. Porsi yang biasa kita makan jangan dikurangi, boleh ditambah. Kalau lauknya biasanya 4 sehat 5 sempurna, kita kasih 4 sehat 5 sempurna. Ya. Jangan minta yang masih padang 12.000, padahal kalau makan seporsi beli 50.000. Allah tidak bisa ditipu. Nah, ini ada 3 cara membayar fidyah. Lalu tadi mengenai itu kan kalau orang yang udah masuk Ramadan lagi masih punya utang ya. Ini juga yang belum ditanyain dari tadi saya tungguin gitu. Biasanya setiap ibu-ibu nanya ini, apa karena udah tahu, apa karena takut kalau dikasih tahu. Mengenai ibu-ibu yang tidak puasa karena hamil dan menyusui. Belum ditanya. Oh ya, boleh Mbak. Ayo Mbak. Ya, jadi sama Ustazah pertanyaan yang kedua dari ini juga kalau misalkan 2 kali atau 3 kali hamil ternyata belum dibayarkan utang puasa Ramadan itu bagaimana cara membayarnya? Apakah dihitung kan kayak fidyah, misal hitung berapa orang harus diserahkan gitu ya? Itu bagaimana? Iya Ibu, untuk hamil dan menyusui ini kan kalau tadi disambungkan yang tadi, kalau belum selesai semua dikodok ya, karena memang, atau saya jelaskan dulu ya, karena kalau ibu hamil dan menyusui itu, ibu itu kalau dalam 4 madhab, semua ulama madhab mengatakan wajib kodok. Nggak ada ulama 4 madhab yang mengatakan tidak wajib kodok, walaupun ada qaul Ibnu Umar dan Ibnu Abbas itu fidyah saja. Tapi ulama mengatakan ketika beliau melafatkan fidyah saja bukan berarti beliau mengingkari adanya kodok. Jadi kan namanya orang ditanya nggak jawab, itu kan konteksnya berbeda. Apakah ada fidyah untuk hamil dan menyusui? Apakah kewajibannya ia bayar fidyah? Itu bukan berarti mengingkari adanya qadha. Karena semua ulama 4 madhab di dalam madhabnya, semua dalam 4 madhab itu semuanya mewajibkan qadha. Hanya saja ada variasi di dalam fidyah. Kalau dalam madhab Syafi'i, ketika dia hamil atau menyusui, yang dia khawatirkan hanya dirinya saja, hanya kesehatan dirinya dia, ini juga berdasarkan konsultasi sama dokter pastinya, bukan perkiraan aja. Ya, ibu nggak akan kuat gini. Ya, kalau karena diri kita aja, maka hanya wajib qadha. Kalau karena alasan kesehatan janinnya atau anaknya yang disusui, maka wajib fidyah dan qadha. Kalau karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya dan anaknya, wajibnya juga fidyah dan qadha. Lalu tadi bagaimana kalau anaknya 2 atau 3 ya? Itu kan bertahun-tahun tuh dia punya utang puasa banyak. Begitu sampai lagi Ramadan belum dibayar utang puasanya. Nah, kalau untuk hamil dan menyusui itu tidak ada hitungan fidyah untuk dia kalau sampai batas ke Ramadan berikutnya. Walaupun ada yang mengatakan tetap fidyah tapi tidak ada gitu. Untuk meringankan kita ambil calling ini aja karena orang bisa bertahun-tahun kayak begitu karena banyak kan. Tetapi untuk yang ditinggalkan karena sakit biasa, karena musafir, karena haid, nah ini harus disertakan fidyah. Kalau udah sampai Ramadan berikutnya kok tiba-tiba dia belum bayar utang, ya karena itu kan biasanya sehari, 2 hari, 4 hari. Hah? Paham ya Mbak? Paham ya? Menyambung yang tadi, sekiranya misalnya pada saat hamil anak dulu gitu kan, ternyata belum sesuai dengan kaidah yang ideal, tapi sudah berlalu waktunya, itu bagaimana caranya gitu? Dihitung aja Mbak. Kan kalau hamil itu kan biasanya ada perkiraan. Kira-kira hamil yang ini saya benar-benar nggak puasa. Kira-kira dihitung yang ingat. Dihitung yang ingat, lalu dicoba dibayarkan, terus
Ditulis aja, dicatat, karena puasa ini merupakan salah satu amalan yang ketika kita meninggal dunia kita masih punya hutang, itu ahli warisnya bisa membayarkan. Kita bisa ngasih wasiat kepada ahli waris. Beda dengan sholat. Kalau sholat kita kerjakan sendiri. Tapi kalau puasa, kalau haji itu bisa dibadalkan. Ya. Jadi kalau kita karena anak hamil kan anaknya banyak, itu kan jadi ahli waris kita. Atau kalau kita nggak ada anak pun, ada suami, ada saudara laki-laki, saudara perempuan, siapapun yang mendapatkan warisan dari kita dan berhak mendapatkan warisan, itu bisa diwariskan juga hutang dan diwariskan juga hutang puasa, atau misalnya belum haji bisa membadalkan haji atau memberikan biaya badal haji. Walaupun kalau puasa nggak bisa ya membiayai orang untuk membadalkan puasa, enggak ya, enggak. Syaratnya tapi kalau membadalin haji kitanya sendiri harus sudah haji. Maaf, saya sedikit nyambung. Seandainya orang tua kita dulu, mungkin kan saat itu pengetahuan orang tua kita tentang akidah kita nggak terlalu dalam gitu ya. Yang mana mungkin belum sampai ke sini, kemudian sudah tidak ada orang tuanya misalnya. Apakah menjadi otomatis kewajiban kita sebagai anaknya gitu untuk membadalkan atau bagaimana? Karena kita juga nggak tahu pastinya dan beliau tidak memberikan wasiat kepada kita, ya, maka tidak ada kewajiban kita untuk membadalkan puasanya atau mengqadha puasanya, ya. Karena kita tidak juga tahu persis gitu. Tapi kalau untuk diri kita sendiri, kita bisa berwasiat, ya, nggak apa-apa. Jadi dan kalau ada orang mengatakan ada orang sampai meninggal dunia belum selesai qadha puasanya, tapi dia udah berusaha, maka dia tidak berdosa lagi karena dia sudah berusaha dan takdir Allah dia sudah meninggal dunia. Yang penting usahanya. Ini penting ya Bu, karena ini puasanya konteksnya puasa Ramadan bukan puasa sunnah. Dan puasa Ramadan adalah rukun Islam. Itu benar-benar rukun, itu kan tiang. Ya, jadi benar-benar rukun Islam ada 5. Nggak bisa berdiri bangunannya kalau rukunnya rusak. Ya, jadi ini bukan main-main, ini prioritas. Makanya sampai ulama mengatakan kalau bisa, kalau masih ada yang wajib, jangan kerjakan dulu yang sunnah. Kita balik, misalnya kita mudah nih, biar mudah kita sholat puasa Senin Kamis aja deh. Qadhanya setiap Senin Kamis sama setiap Ayamul Bir, biar bareng-bareng sama orang yang lain. Tapi niat kita tetap niat qadha puasa. Ketika hari Arafah, orang puasa Arafah, kita puasa qadha. Mempermudah aja. Karena kenapa? Nilainya puasa wajib itu pasti lebih fantastis daripada puasa sunnah. Karena dia amalan wajib bukan amalan sunnah. Walaupun misalnya, tapi kan pahala puasa Arafah sekian, tapi puasa wajib itu pasti di atas itu. Karena dia wajib bukan sunnah, gak akan mungkin mengalahkan yang sunnah. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang perempuan yang sholat 5 waktunya tunai, puasanya tunai, Ramadannya menjaga Ramadannya, dia bisa masuk ke dalam surga dari pintu manapun. Yang diminta hanya yang wajib. Karena Allah Maha Tahu melalui lisan Rasulullah SAW, karena yang wajib aja sulit untuk wanita. Yang diminta yang wajib. Masya Allah, Masya Allah. Sudah cukup jelas, Mbak Basolihah, Bu Dr. Solihah, apa masih ada yang mau bertanya? Masih ada? Atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Sudah cukup ya, baik. Masya Allah, dari khair, semoga apa yang Ustazah sampaikan pada hari ini menjadi syafaat kita semuanya dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kita tidak tahu akhirnya menjadi tahu, gitu ya. MT Faidatul Nisa mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bukan Siti Khadijah